Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel Islami Kewan? Jumpa kembali dengan kami pada program Rangkuman dan Pembahasan Penilaian Harian Pelajaran Agama Islam Kurikulum 2013 Kelas 4 SD Semester Ganjil, yang kali ini membahas topik memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat agama Islam. Kalian dapat berlatih secara mandiri dengan mendownload file pada deskripsi. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkuman. Teman-teman sahabat channel Islami Kewan, berikut adalah rangkuman pembahasan topik kita hari ini. Bersih itu sehat. 1. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air seni atau urin. Najis pasti kotor. Kotor belum tentu najis. Misalnya terkena tanah, tinta, cat, dan ludah. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. 2. Hadas ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas besar seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Contoh hadas kecil yaitu buang air seni, buang air besar, dan buang angin. Hadas kecil menyebabkan batal wudhu. Menghilangkan hadas kecil dengan cara dicuci dengan air bersih, kemudian melakukan wudhu. 3. Membersihkan najis seperti darah, air seni, dan tinja atau kotoran harus menggunakan air mutlak. Misalnya air sumur, air hujan, air laut, air sungai, air danau, air salju, dan air lainnya. Caranya, air yang datang dikucurkan ke benda yang bernajis, bukan najis yang datang ke air. 4. Cebok atau membersihkan kotoran seperti kotoran setelah buang air besar atau tinja, atau istinja, nama lain dari cebok, yaitu adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Cebok atau istinja harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Cebok dapat menggunakan air, tisu, batu kering, ataupun benda kesat lainnya. Bila cebok menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kubul atau dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga bersih. 5. Nabi Muhammad mencontohkan adab-adab ketika buang air, antara lain, masuk kamar mandi diawali dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk kamar mandi. Tidak membawa barang-barang yang ada tulisan Allah. Tidak berlama-lama di dalam kamar mandi. Tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Diam dan tidak bernyanyi. Cebok dengan tangan kiri. Keluar kamar mandi dengan mendahulukan kaki kanan. Dan berdoa setelah keluar kamar mandi, Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba anil adha wa'afani, yang artinya, dengan mengharap ampunanmu ya Allah, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan yang telah mensejahterakan aku. 6. Cara menghilangkan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu. 7. Tayamum merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air atau bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air karena sakit. Tayamum dilakukan sebagai pengganti dari wudhu atau mandi wajib. Tayamum diperbolehkan apabila tidak ada air, sudah mencari air tetapi tidak mendapatkannya, sedangkan waktu sholat sudah masuk. Apabila sedang sakit, yang apabila kalau terkena air di bagian anggota wudhunya akan bertambah sakitnya menurut keterangan dokter. Atau dalam perjalanan atau musafir dan sangat sulit mendapatkan air. 8. Cara melakukan tayamum yaitu, pertama, berniat tayamum untuk melakukan sholat fardu. Kedua, mengusap muka dengan debu yang bersih. Kita letakkan 2 tangan pada debu dan usapkan ke wajah.
Ketiga, mengusap 2 tangan sampai siku dengan debu yang bersih. 9. Hikmah mengerjakan wudhu dan tayamum antara lain membiasakan kita dalam keadaan bersih dan suci, membiasakan hidup bersih, menghilangkan kotoran dan menjaga kesehatan jasmani, agar terhindar dari dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh anggota badan, membiasakan hidup tertib dan disiplin. Hikmah lainnya yaitu agama Islam memberi keringanan kepada umatnya dalam melaksanakan syariat agamanya karena kondisi yang tidak memungkinkan. Contohnya bertayamum ketika tidak ada air. Keringanan tersebut disebut rukhsah. Sekarang mari kita bahas contoh soal materi ini. 1. Sesuatu yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air seni atau urin disebut hadas, najis, kotoran, istinja. Sesuatu yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air seni atau urin disebut najis. 2. Hadas ada 2, yaitu hadas berat dan hadas ringan, hadas zohir dan hadas batin, hadas kelihatan dan hadas tersembunyi, hadas besar dan hadas kecil. Hadas ada 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. 3. Mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan termasuk hadas kecil, besar, berat, ringan. Mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan termasuk hadas besar. 4. Hadas yang dihilangkan dengan cara mandi atau tayamum jika tidak ada air adalah hadas besar, kecil, berat, ringan. Hadas yang dihilangkan dengan cara mandi atau tayamum jika tidak ada air adalah hadas besar. 5. Membersihkan najis seperti darah, air seni dan tinja harus menggunakan air mutlak seperti air sumur, air teh, air laut, air kelapa, air hujan, air laut, air sumur, air hujan, air laut, air sumur, air hujan, dan air sirup. Membersihkan najis seperti darah, air seni, dan tinja harus menggunakan air mutlak seperti air sumur, air hujan, dan air laut. 6. Membersihkan atau mensucikan diri yang dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar disebut wudhu, tayamum, istinja, mandi. Membersihkan atau mensucikan diri yang dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar disebut istinja. 7. Perhatikan bacaan doa berikut. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa tersebut dibaca ketika sesudah makan, sebelum tidur, setelah keluar WC, mau masuk WC. Perhatikan bacaan doa berikut. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa tersebut dibaca ketika mau masuk WC. 8. Sebelum mengerjakan sholat, terlebih dahulu melaksanakan suatu kewajiban yang menjadi syarat sahnya sholat, yaitu mandi, wudhu, tayamum, bersiwak. Sebelum mengerjakan sholat, kita harus terlebih dahulu melaksanakan suatu kewajiban yang menjadi syarat sahnya sholat, yaitu wudhu.
9. Rukun wudhu yang terakhir adalah mencuci. Rukun wudhu yang terakhir adalah mencuci. 10. Setelah selesai berwudu, kita disunatkan untuk cuci kaki, berdoa, bersiwak, sholat. Setelah selesai berwudu, kita disunatkan untuk berdoa. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, begitulah pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa melihat video kami yang lainnya. Kalian juga dapat belajar kembali materi tentang bersuci dengan mengulang video ini. Kalian dapat berlatih secara mandiri dengan mendownload file pada deskripsi. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.